Tiba di Jakarta, pasukan Garuda Muda disambut bak pahlawan. Disambut bak Indonesia dapat pahlawan. hak Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio ya. Oke, selamat datang kepada pahlawan nasional timnas Indonesia U23 Garuda Muda yang sudah kembali ke tanah air di Indonesia dan disambut dengan begitu meriah sekali guys. Saya dikabarkan dan saya melihat beberapa video ya. Timnas Indonesia ini disambut sebagai pejuang ya, karena perjuangannya sampailah ke Olimpiade itu, walaupun gagal di last perlawanan itu dan dengan kekalahan tipis 1-0, tetapi perjuangannya sampai ke semifinal Piala Asia, kemudian di playoff hanya kalah dengan setipis itu 1-0, itu pun dengan kontroversi. Dan ini menggambarkan bahwa timnas Indonesia ini patut disanjung bak pahlawan. Jadi itu yang terjadi ketika sampai di Indonesia. Oke guys, kita simak video ini daripada channel Garuda Space, yang mana disambut penuh haru kedatangan timnas U23 diserbu layaknya pencetak sejarah. Oke guys, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu apa yang ada dalam video ini. Nanti di akhir video saya akan memberi ulasan terkait dengan video ini. Oke, ayo. Tiba di Jakarta, pasukan Garuda Muda disambut bak pahlawan. Disambut bak Indonesia dapat pahlawan. hak spesial dari Prancis. Rekap wasit yang mengubur mimpi Garuda Muda tampil di Olimpiade Paris. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Disambut bak pahlawan guys. Memang selayaknya disambut bak pahlawan. Tiba di Jakarta, pasukan Garuda Muda disambut bak pahlawan. Kabar Sinteyong ya. menarik datang dari para penggawa Garuda Muda yang mendapatkan sambutan usai berjuang di playoff Olimpiade Paris 2024. Ni Witan Sulaiman. Sebagaimana diketahui, timnas U23 layak mendapatkan apresiasi meski gagal menembus Olimpiade 2024, yakni usai kalah dari Guinea U23. Sebab sebagai tim debutan, Garuda Muda menorehkan catatan mengejutkan dengan lolos ke babak semifinal dan finish keempat di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Berada di grup yang berat melawan Qatar, Australia, dan Yordania, Rizky Ridho dan kawan-kawan mampu lolos dari jeratan tim-tim besar sebagai runner-up grup A. Sempat kalah di laga perdana lawan tuan rumah Qatar, timnas U23 bangkit dan sukses menaklukkan Australia serta Yordania. Oh, ini Garuda Muda kronologinya. kemudian kembali menang lawan Korea Selatan lewat drama adu penalti, yakni di babak perempat final. Namun di semifinal, Indonesia harus kalah dari Uzbekistan, yakni pada babak 4 besar, kemudian Irak dalam perebutan tempat ketiga. Pencapaian Indonesia di Piala Asia U23 sendiri adalah salah satu yang terbaik. Di luar edisi perdana turnamen pada 2013, Indonesia merupakan satu-satunya debutan non-tuan rumah yang mampu meraih peringkat keempat. Sontak perjuangan Garuda Muda tersebut mendapatkan sambutan dari para supporter usai tiba di Jakarta. Rizky Ridho dan kawan-kawan telah tiba pada hari Sabtu pagi. Kepastian itu didapat dari pengumuman tim media PSSI. Dengan sambutan tersebut, skuad asuhan Sinteyong mampu mendapatkan pelajaran berharga usai menjalani laga bergengsi di Qatar maupun Paris. Pencapaian yang luar biasa juga. Rekap wasit yang mengubur mimpi Garuda Muda tampil di Olimpiade Paris. Ini guys, ini pun satu kontroversi juga, walaupun Indonesia kalah 1-0 melalui penalti, tetapi itu pun meragukan. Dan Indonesia ini sayang sekali ya, banyak sekali percaturan dari wasit yang menggagalkan sebenarnya kekuatan Indonesia ini. Indonesia ini sepak bolanya saat ini memang kuat,
memang dia mampu mengatasi tim-tim besar, tetapi hanya saja wasit yang menggagalkan usaha-usaha pemain ini. Itulah yang sayang sekali. Memang kita akur dengan kekalahan itu, tetapi biarlah kekalahan yang bermaruah lah kan guys. Ini kalau lawan Qatar masalah wasit, lawan Uzbekistan masalah dengan wasit dan VAR wasit. Kemudian dengan Irak pun ada sedikitlah kontroversi gol pertama Irak itu. Sampailah ke akhirnya lawan Guinea ini pun akhirnya ada juga kontroversi itu. Iyalah, berlaku juga yang kita takuti itu. Wasit juga penyebabnya. Jadi memang itu sukarlah untuk kita menguasai bahagian kewasitan, kepengadilan ini. Tetapi dari segi sebagai pengurusan kita perlu memprotes juga lah. Macam kita netizen ini perlu juga memprotes ketidakpuas hatian. Sebab kita yang nampak ya, kita yang melihat. Jadi perlu ada sedikit pemberi semangat. Kita beri semangat dukungan kepada Timnas Indonesia terus berjuang. Dan selebihnya kita mengkritik juga ini wasit-wasit yang tidak bertanggung jawab ini. Oke, kita lanjut guys. Pertama, nih Sivakon Puudom ini dari Thailandnya. Aduh, teruk betul. Nama pengadil asal Thailand Sivakon Puudom sempat membuat geger pecinta Timnas Indonesia usai keputusannya sebagai wasit di meja VAR terbilang mengejutkan. Pasalnya, sejumlah rekomendasi Sivakon Puudom dari ruang VAR kepada wasit utama dinilai merugikan Timnas Indonesia saat melawan Qatar di Piala Asia U23. Itu Puudom saat itu. Saat itu Sivakon Puudom menginstruksikan wasit utama agar memberikan kartu merah kepada dua pemain Timnas Indonesia. Dua pemain kartu merah. Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Seakan tak jera, keputusan Sivakon Puudom kembali merugikan Timnas Indonesia U23 di semifinal yang dimenangkan oleh Uzbekistan. Itulah sepatutnya Puudom ini bantu Timnas Indonesia. Kan kedua, dari Asia Tenggara juga. Shen Yinhao. Ini lagi Shen Yinhao ini. Shen Yinhao menjadi pengadil utama saat Timnas Indonesia bersua dengan Uzbekistan di pertandingan semifinal Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Menariknya, Shen Yinhao ketika itu berduet dengan Sivakon Puudom dan keduanya saling berdiskusi dalam pengambilan keputusan di laga tersebut. Sejumlah keputusan kontroversial dari Shen Yinhao diantaranya pelanggaran terhadap Witan Sulaiman yang tak diberikan penalti, kartu merah Rizky Ridho hingga... Ini yang berlaku Dewangga ketika melawan Guinea itu. Dia punya tackle sama macam ini. Tetapi Dewangga tuh diberikan penalti oleh wasit daripada Prancis tuh. Guinea mendapat penalti. Tetapi ini dibatalkan pula. Bukan sahaja Indonesia tidak mendapat tendangan bebas. Sepatutnya tendangan penalti juga ini boleh didapati oleh Indonesia ini. Sebab di dalam petak penalti. Tetapi pengadil membatalkan ya. Tengok. Dianulirnya gol Muhammad Ferrari ke gawang Uzbekistan. Bukan hanya supporter Timnas Indonesia saja yang geram terhadap kepemimpinan Shen Yinhao, di mana warga Cina pun merasa wasit tersebut tidak bekerja dengan baik. Ketiga, Francois Letexier. Inilah nih di Guinea nih. Lagi-lagi pasukan Sinteyong harus berurusan dengan sisi kontroversial wasit di laga playoff Olimpiade. Dan kali ini dipimpin oleh Francois Letexier. Tidak tanggung-tanggung, wasit asal Prancis itu menghukum Timnas Indonesia dengan malah 2 kali Sinteyong pun dia bagi kartu merah. serta dikeluarkannya Sinteyong dari lapangan. Ini pun pengadil masalah juga. Truk juga pengadilnya kan guys. Kembali ke Prancis, Indonesia ikuti turnamen Toulon 2024. Ini Toulon 2024. Ini untuk Garuda Muda juga ini. Mungkin U16-17 Timnas Indonesia lah dipastikan akan mengikuti turnamen Toulon 2024. Via akun media sosial @turmoy_mrevulo, 3 hingga 16 Timnas Juni. Indonesia mendapatkan hak spesial lantaran akan menggantikan Mesir yang mengundurkan diri dari turnamen Toulon 2024 edisi ke-50. Ngam lah ini. Menggantikan Mesir yang mengundurkan diri dari turnamen Mauricio Revolut ke-50 atau Toulon, kami menyambut dengan senang hati.
PSSI akan berkompetisi di turnamen ini untuk ketiga kalinya. Ketiga kalinya, Tulis guys. laporan tersebut. Adapun timnas Indonesia akan masuk ke dalam grup B. Skuad Garuda bakal bertemu negara-negara kuat seperti Italia, Jepang, Panama, Ukraina, semua timnas yang main Piala Dunia, guys. Mantap lah. Italia, Ukraina, Jepang, dan Panama. Namun Boleh timnas tahan. Indonesia kemungkinan besar akan mengirimkan skuad U20 asuhan Indra U20 Syafri. Oke. Anggota Exco PSSI Arya Sunilingga mengatakan bahwa bukan timnas U23 Indonesia yang ambil bagian dalam turnamen tersebut. U20, oke. Sebab tahun 2024 bergulir tepat di mana sebagai para punggawa Garuda Muda bergabung dengan timnas senior, yakni untuk menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni juga mendatang. Sama dia Sebelumnya punya akun tarik, Instagram Tourmoi Mauricie Revelo mengupload sebuah foto Marcelino Ferdinand, yakni untuk memastikan bahwa Indonesia akan mengikuti turnamen tersebut. Adapun Marcelino Ferdinand merupakan pemain timnas U23 Indonesia yang akan memperkuat timnas senior, yakni di laga kontra Irak dan Filipina. Sementara itu, timnas Indonesia U20 memang sedang melakukan persiapan untuk menatap beberapa kompetisi bergengsi seperti Piala AFF U19, kualifikasi Piala Asia U20, dan hasrat untuk lolos Piala Dunia U20 2025. Sang pelatih Indra Syafri sendiri tengah berburu pemain keturunan guna memperkuat skuad Garuda Nusantara agar mampu bersaing di level tertinggi. Ini pun cabaran besar nih U20 ini di bawah Indra Syafri. Oke guys, itu tadi kedatangan timnas U23 Garuda Muda, disambut meriah, disambut terharu juga ya, ada penyambutan sebegitu. Dan memang selayaknya mereka disambut sebagai pahlawan. Kalau tidak, takkan mereka sampai ke semifinal Piala Asia U23, kemudian sampai ke Olimpiade ini walaupun gagal ya, tetapi boleh bermain sampai ke playoff. Itu satu pencapaian yang sangat besar untuk timnas Indonesia. Dan kalau di Asia Tenggara itu kira syukur sangat sudah sampai ke tahap itu. Mana ada tim U23 dari Asia Tenggara yang boleh sampai ke tahap itu, hanya Indonesia. Jadi bisa saja Indonesia, timnas Indonesia U23 ini diberikan sambutan bak pahlawan. Mereka kalah terhormat, bukan kalah dengan dari segi permainan yang baik. Permainan secara keseluruhannya dipimpin oleh wasit itu dengan adil, tetapi mereka kalah karena kecurangan wasit. Itu yang saya maksudkan di sini. Mereka kalah, semua kekalahan mereka itu ada kontroversi kecurangan wasit ya. Bukan hanya 1-2 perlawanan, tetapi ke semua. Kalah oleh Qatar, oleh Uzbekistan, oleh Irak, dan oleh Guinea itu, semua ada kontroversi kecurangan wasit di situ. Jadi kita lihat di sini bahwa Indonesia ini, kalaulah ke semua 4 perlawanan yang mereka kalah itu ada wasitnya yang memimpin laga itu dengan seadil-adilnya, mempunyai kenetralan dan tidak terlalu membawa emosi, mungkin Indonesia akan tampil dengan lebih baik sebenarnya. Kalaupun tidak menang, mereka mungkin imbang, dan ataupun kekalahan itu kita terima sekiranya tiada kontroversi itu berlaku. Tetapi ini kontroversi demi kontroversi, jadi kita pahamlah bahwa timnas Indonesia ini juga sudah berjuang sehabis-habisnya, sudah berjuang bermati-matian, dan hanya tinggal saja keberuntungan dan juga mungkin sedikit oleh kecurangan wasit itu menyebabkan kegagalan mereka. Mereka ini sebenarnya sudah berjaya ya, sampai ke tahap yang kita di luar jangkaan sebenarnya, di luar dugaan yang mereka sampai ke tahap itu, main playoff Olimpiade itu. Tetapi dengan tidak lolosnya itu, kita harus memberi mereka apresiasi juga. Kita harus bangga dengan pencapaian timnas U23 ini. Dan kalianlah di Indonesia, memang sepatutnya kalian harus bangga. Saya di Malaysia pun saya sangat bangga sebenarnya guys, dengan pencapaian timnas Indonesia ini. Bukan senang untuk sampai ke tahap itu. Malaysia pun langsung tiada kemenangan, semua kalah. Jadi saya kecewa berat dengan pencapaian Malaysia itu.
sampailah pemain-pemain Malaysia diserang. Sampai gitu sekali guys. Jadi Indonesia ini walaupun dia kalah tidak masuk Olimpiade, tapi kebanggaan itu harus kalian dapat di situ ya. Hasil itu sangat baik. Mereka kalah dengan kecurangan dan sebagainya. Jadi saya ingat di situ saja guys. Jadi kita doakan Timnas Indonesia U20 akan main di Thailand Cup. Kemudian Timnas U20 juga akan pergi ke bermain di kualifikasi Piala Dunia U20. Dan Timnas Senior juga akan menghadapi Irak dan Filipina pada bulan Juni ini. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Hanya dengan satu kemenangan, maka Indonesia Senior akan masuk ke babak peringkat yang ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Kita doakan semua pertandingan-pertandingan ke depan ini Indonesia akan melangkah lebih jauh dan juga dapat pengalaman yang baik ya. U20 sedang dalam mencari pemain-pemain diaspora ya. Kita doakan juga Indra Sapri dapat memimpin U20 dengan baik juga. Oke guys, kalau kalian ada pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Dan jangan lupa kepada yang baru mampir ke channel ini juga, dukung dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen juga jika kalian suka dengan saya punya reaksi dan komentar terkait dengan sepak bola di ASEAN ini. Oke, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.